Ada yang mengatakan kita bisa memilih teman, tetapi kita tidak bisa memilih keluarga. Ada juga orang yang mengatakan kita bisa menentukan sikap kita kepada orang lain, kepada keluarga, namun kita tidak bisa menentukan bagaimana sikap orang lain, bagaimana sikap keluarga kita terhadap diri kita. Saya rasa perkataan ini sangat benar. Keluarga yang diharapkan menjadi sumber kebahagiaan dari kebanyakan orang, menjadi sumber kenyamanan, sumber kebahagiaan yang sejati. Namun, beberapa di antara kita tidak mendapatkan hal yang demikian. Malahan, keluarga menjadi trauma, sumber ketakutan, dan rumah yang tadinya menjadi tempat ternyaman untuk berpulang, menjadi tempat yang sangat ditakutkan untuk kembali. Sebagai salah satu anggota keluarga, trauma adalah hal yang sangat menakutkan, adalah hal yang bisa membuat kesehatan mental kita menurun. Namun, apakah kita hanya bisa diam saja menanggapi hal tersebut? Apakah kita membiarkan hal tersebut mempengaruhi diri kita dan pikiran kita? Saya rasa tidak. Kita tidak boleh diam saja. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus bertekad bahwa diri kita kuat. Kita harus percaya kita mampu menghadapi situasi tersebut. Jangan pernah berpikir bagaimana orang bisa memperlakukan kita dengan baik. Tapi selalulah berpikir, selalulah bertindak bagaimana kita memperlakukan orang dengan baik. Karena di kehidupan ini, di dunia ini, yang namanya timbal balik itu pasti ada. Selalulah berbuat baik, selalulah melakukan yang terbaik, meskipun kadangkala bahkan seringkali apa yang dihasilkan oleh tindakan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Maka dari itu, berhentilah untuk berharap, memperkecillah sebuah harapan untuk seseorang bisa membuat kita bahagia. Dan tetap melakukan hal yang baik. Yang kedua, tidak semua hal harus kita ceritakan. Sebagai insan, makhluk ciptaan Tuhan, Allah menciptakan kita dengan kesempurnaan. Bahkan, di setiap kesempurnaan kita, Allah juga menyelingi beberapa masalah agar memperkuat diri kita. Oleh karena itu, setiap kita dihadapi sebuah masalah, tidak semua hal harus kita ceritakan. Kita harus pandai juga memilih orang yang tepat untuk sebagai tempat kita bercerita. Mungkin keluarga tidak bisa menjadi wadah sebagai tempat kita bercerita, tapi kita punya sahabat, kita punya teman dekat, atau bahkan kita punya pasangan. Kita bisa mempercayakan hal tersebut kepada mereka. Dan tetap, hal-hal yang sekiranya tidak perlu diceritakan, tidak perlu juga orang mengetahuinya. Yang ketiga, katakan tidak dengan tegas. Jika kita menghadapi suatu masalah yang semakin lama semakin rumit, ketika di situasi itu kita diharuskan untuk membuka suara, maka bukalah suara. Jika kita tidak setuju, maka katakan dengan tegas, tidak. Bukalah suara kita. Tapi, jika kita menghadapi situasi yang sekiranya masih bisa dikendalikan, mungkin kita masih bisa terdiam. Dan yang terakhir adalah ubah ekspektasi menjadi adaptasi. Hal ini sangat penting menurut saya. Selama ini kita berekspektasi bahwa rumah, bahwa keluarga adalah tempat ternyaman kita. Bahwa keluarga yang harmonis adalah sebuah sumber kebahagiaan. Namun, ketika kita menghadapi hal yang malahan sebaliknya,
maka ubahlah ekspektasi menjadi adaptasi. Ayo beradaptasi dengan lingkungan kita. Ayo membiasakan diri dengan lingkungan kita. Lingkungan yang tiap harinya membuat kepala pusing, beradaptasilah. Secara perlahan, pusing di kepala kita juga perlahan dengan sendirinya akan menghilang. Yang tadinya kita sangat membenci keadaan rumah yang setiap hari ribut, terbiasalah dengan keributan. Tenangkan diri kita. Mungkin orang lain tidak bisa menenangkan kita, malah orang lain membuat kita makin kacau, tapi kita bisa menenangkan diri kita. Beradaptasilah dengan lingkungan, tetap berbuat baik, dan lakukanlah yang terbaik. Terima kasih.